berapa? Ada jaminannya atau tidak? Kalau mata uang resmi kan diakui oleh semua negara. Ada underlayingnya, misalkan setiap 100 USD 100 dolar Amerika itu ada emas misalkan. Itu boleh dan diakui oleh semua negara. Nah, jadi teman-teman, kalau saya boleh saran, berhenti main kripto. Nah, itu sempat viral ya beberapa bulan yang lalu. Mungkin teman-teman yang pakai kripto ya tahu lah. Kalau Indodex itu kan baru kebobolan ya. Itu luar biasa angkanya juga. Jadi teman-teman, kalau saya boleh saran, sebaiknya jangan main kripto. Kalau cuma investasi ya nggak apa-apa. Misalkan ya, kita beli saham di perusahaan Pertamina, kita invest, beli sahamnya. Kalau cuma swap saja, trading ya, beli jam 10 lewat 5 dilepas, sebaiknya jangan. Kalau jualan modal 10.000 dijual 15.000 boleh, nggak apa-apa. Modal 10.000 dijual 20.000 juga nggak apa-apa. Modal 10.000 jual 100.000 juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sama-sama mendapatkan manfaat, tidak ada yang dizolimi. Boleh, silahkan. Misalkan ya, ibu-ibu misalkan mau beli gamis itu modalnya berapa? Ya mungkin ongkos jahitnya, beli bahannya, mungkin modalnya cuma 200.000, dijual 700, dijual 1 juta, bebas, nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya, sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sahkah nikah sama janda yang walinya dari pihak laki-laki sebab tidak ada restu dari nasab wanita? Tidak sah. Menurut mayoritas ulama tidak sah. Janda ataupun dia masih gadis harus ada wali dari pihak perempuan. Wali itu teman-teman bukan cuma bapaknya. Wali itu, ini setahu saya dalam mazhab Syafi'i, silahkan nanti cross check ya. Saya sering mengutip ya pendapat Imam Syafi'i itu, ya tentu bukanlah tidak semuanya langsung kepada beliau, tapi ulama-ulama bermadzhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi. Ini yang paling sering saya kutip. Wali itu ada 8 ya. Jadi kalau nggak ada bapak kandung, cari yang lain. 8 ya. Di kitab absen ada 8 wali. Wali bagi perempuan ada 8. Yang pertama bapak kandung. Nggak ada bapak kandung, kakek kandung. Nggak ada saudara kandung seayah seibu. Nggak ada saudara kandung seayah beda ibu. Nggak ada ponakan kandung seayah seibu. Nggak ada ponakan kandung seayah beda ibu. Nggak ada paman kandung. Paman kandung ini adalah saudara kandung dari bapak kandung. Tidak ada yang terakhir sepupu anak kandung dari paman kandung. Semuanya dari jalur nasab bapak, bukan dari jalur nasab ibu, yaitu wali. Jadi teman-teman silahkan dicari, bukan 1 orang wali itu, ada 8. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bolehkah guru menerima hadiah dari orang tua muridnya? Tergantung waktunya. Kalau mau ujian nggak boleh, khawatir berpengaruh kepada nilai yang akan diberikan, nggak boleh. Kalau sudah lulus boleh. Ini teman-teman ya, mungkin kebijakan di negara kita beda di negara-negara yang lain. Kalau di negara kita kan dianggap biasa ya. Misalkan wali murid datang kepada guru kemudian ngasih hadiah jam tangan, baju, sarung, uang dan sebagainya, boleh diterima jika penilaiannya sudah selesai. Sudah kenaikan kelas, sudah bagi raport, silahkan ngasih hadiah, nggak apa-apa. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Adapun sebelum ujian, sebelum terima raport, tidak boleh. Kenapa? Khawatir berpengaruh terhadap objektivitas guru. Guru ini kan manusia, hatinya itu gak konstan ya, bisa bolak-balik. Akhirnya ada wali murid datang ngasih 1 juta, ngasih 2 juta, berubah hatinya. Yang tadinya nilai cuma 7, aduh gak enak nih kalau dikasih 7. Nanti orang tuanya komplain, udah dikasih 2 juta, nilainya 7, naik dikit 8. Angka 1 ini teman-teman tambahan, ini yang tidak jujur, tidak boleh. Nah, setahu saya, kalau dulu kan saya di Arab ya teman-teman. Di Arab itu, di Madinah ya tempat saya kuliah dulu, gak boleh mahasiswa datang ke rumah dosen, gak boleh. Atau dosen nyamperin ke kamar mahasiswa, gak boleh.
atau mahasiswa ngasih hadiah ke dosen nggak boleh, strict sekali. Kenapa? Ya hatinya takut berubah agar penilaian itu benar-benar objektif. Begitu teman-teman ya. Jadi ya lebih baik ngasih hadiahnya setelah selesai. Jadi penilaian sudah selesai, sudah terima raportnya, maka kasih hadiah gak apa-apa. Atau di acara perpisahan yang kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, kemudian di malam perpisahan ngasih hadiah ke guru, itu boleh-boleh saja, gak apa-apa teman-teman. Tapi kalau belum penilaian, sebaiknya jangan. Ustaz, kalau tidak suka sama orang tapi cuma dipendam dalam hati, dosa atau tidak? Tidak berdosa. Jadi kalau tidak suka kepada orang itu sesuatu yang biasa. Jadi teman-teman, yang perlu kita yakini bersama-sama, tidak ada semua orang yang suka kepada semua orang. Gak ada satu orang pun yang suka kepada semua orang. Gak ada. Sebagaimana tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Nabi saja akhlaknya mulia, tidak pernah berdusta, tutur katanya, nadanya tidak pernah diangkat. Yang sempurna saja seperti itu banyak yang gak suka. Siapa yang gak suka? Besannya. Siapa besannya? Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan orang biasa, besan dengan Nabi. 2 putranya Abu Lahab menikah dengan 2 putrinya Rasulullah SAW. Apakah disukai oleh besannya? Gak disukai. Paman-paman Rasulullah gak suka. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah gak suka. Jadi kalau Nabi saja gak disukai oleh orang di sekitar, apalagi cuma kita. Jadi teman-teman, Imam Syafi'i mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kalau kita ingin disukai oleh semua orang, itu cita-cita yang mustahil. Bagaimana kalau semua keluarga gak setuju, kemudian datang ke KUA? Kalau KUA merestui, maka walinya dari KUA, wali hakim, sah nikahnya. Kalau walinya dari KUA, sah. Tidak semua karyawan KUA bisa menjadi wali hakim, gak semuanya. Yang bisa menjadi wali hakim adalah karyawan KUA yang ditunjuk untuk menikahkan. Kalau OB, mohon maaf, gak bisa. Bapak kan orang KUA, iya, tolong dong jadi wali hakim. Tanya dulu, ini di KUA jadi apa? Ya Ustadz, saya tukang fotokopi doang. Gak boleh, harus yang disumpah. Ya Ustadz, saya cuma bersih-bersih aja. Gak boleh. Ustadz, saya cuma nganterin kopi aja. Gak boleh. Jadi harus pejabat KUA yang disumpah, itu yang boleh jadi wali hakim. Wallahu a'lam bishawab. Memberi hutang ke orang lain, apakah wajib menagihnya? Kalau gak mau nagih, gak apa-apa. Wajib ditagih. Begini teman-teman ya. Pertama, perbaiki niatnya. Ketika menagih orang, yang kita inginkan menyelamatkan orang itu. Datang ke rumahnya, misalkan kawan kita, bro, bayar dong utangnya. Saya ingin menyelamatkan kamu di akhirat, maka selesaikan di dunia. Sampaikan begitu. Kalau saya nggak tagih, nanti kamu susah di akhirat. Nah, sampaikan seperti itu. Jadi tagih saja nggak apa-apa. Dan menagih itu teman-teman berpahala. Nah, tapi kalau sudah sekali ditagih nggak mau bayar, 2 kali ditagih nggak mau bayar, 3 kali ditagih nggak ada etika baiknya, sudah serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa uang hamba ada di dia. Kembalikan dengan cara Engkau, hamba tidak tahu caranya. Nah, misalkan kawan kita ngutang 1 juta, bertahun-tahun gak mau bayar, Allah datangkan dari orang lain. Datang uang itu teman-teman. Bukan hanya dari orang yang ngambil duit kita, datang dari bisnis yang baru, datang investor yang baru, dari keuntungan usaha yang baru. Mudah sekali bagi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi ya datang saja teman-teman, datang. Kalau jual sembako ambil untung 3 kali lipat, boleh atau tidak? Boleh. Yang penting tidak menzolimi orang dan tidak menimbun barang. Kata Rasulullah, la yahtakiru illa khati. Tidaklah orang yang menimbun barang kecuali dia pendosa. Artinya apa? Kalau barang harganya lagi bagus, dia borong semua. Kemudian dia timbun. Ntar aja Ustaz, saya mau jual pas mau lebaran saja. Ketika orang semua butuh, saya naikkan harganya. Nah, menimbun nggak boleh teman-teman. Tapi kalau jualnya normal, saat saya ambil dulu 1 bulan,
nanti bulan depan saya jual, nggak apa-apa, yang penting jangan ditimbun. Nah, kalau menimbun itu dosa. Kalau nikah siri wali hakimnya ustadz setempat, nggak bisa. Wali hakim itu pemerintah. Kata Rasulullah, fa'inishtajaru fassultanu waliyu man la waliya lahu. Kalau pernikahan itu dihalang-halangi, bapaknya nggak izinkan, padahal secara agama sudah memenuhi kriteria, omnya nggak mengizinkan, padahal secara agama, secara finansial sudah mampu, pokoknya dihalang-halangi, maka kata Rasulullah, fassultanu waliyu man la waliya lahu. Maka pemerintah adalah wali bagi yang nggak punya wali. Jadi datang ke KUA. Nah, kecuali teman-teman hidup di tengah hutan, nggak ada kantor urusan agama, nggak ada kementerian agama, pokoknya di tengah hutan. Ada ya, di negara kita itu masih ada. Daerah terpencil itu masih ada, nggak ada KUA-nya, itu masih ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau calon mempelai perempuan nggak ketahuan bapaknya siapa, kakeknya siapa, omnya siapa, dia hidup sebatang kara, perempuan nih, boleh, sekali lagi, dalam kondisi tidak ada KUA, boleh dia menikah dengan wali ulama setempat. Tapi nggak ada KUA ya, berarti sudah nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau masih ada KUA, ada kantor urusan agama, ada pemerintah, tetap harus pemerintah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau yang ustadz setempat bisa jadi wali, rusak negara kita. Dikit-dikit Pak RT jadi wali, dikit-dikit ustadz jadi wali, dikit-dikit Pak Haji dari Mekah baru datang suruh jadi wali, rusak. Jadi tetap yang menjadi wali adalah pemerintah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu teman-teman ya, begitu. Di hutan yang ada hukum adat, hukum awlaya. Kalau di hutan nggak ada KUA, nggak ada pemerintah, boleh pakai ulama setempat atau ustadz setempat, boleh teman-teman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz, anak saya terlanjur kerja di bank konven. Gimana Ustadz? Apakah gajinya halal? Kalau merujuk kepada MUI, sekali lagi teman-teman ya, bukan pendapat saya. Ini MUI yang mengatakan. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Silakan dibaca. Bukan pendapat saya. Semua yang dihasilkan oleh bank konvensional, pegadaian, asuransi, itu termasuk riba. Kalau kita baca ya, Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 itu teman-teman, Fatwa MUI itu ada 2, pengharaman riba, kemudian pengharaman lembaganya. Hukumnya haram menurut MUI. Kalau Bapak punya ulama yang lain, wallahu a'lam. Tapi saya mengikuti MUI, sebaiknya tidak. Bank konven ya, saya tidak berbicara bank syariah, bank konvensional. Tapi Ustaz, kan di Saudi ada bank iya banyak. Di Saudi itu banyak bank konvensional. Jangan dikira di negara Arab gak ada bank konvensional, ya banyak. Ada Dutch Bank, ada French Bank, banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bukannya gak boleh ngambil untung lebih dari 100%. Gak ada aturan ya, untung 100%, 200%, gak ada hadis yang menyebutkan, gak ada ayat yang menyebutkan ambil untung lebih dari 100% dari HPP, gak ada. Bebas, yang penting sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi misalkan begini ya teman-teman, orang jual rumah, modalnya berapa, dia pembebasan lahan berapa, mungkin per meter dulu cuma 500.000, bangunannya 2 lantai, per meter mungkin 4 juta, katakanlah modal 500 juta, modalnya 500 juta, dijual 4 miliar, apakah boleh? Boleh saja, yang penting ada manfaatnya. Yang nggak boleh itu kalau harganya tinggi, manfaatnya rendah, itu nggak boleh. Ini biasanya perusahaan MLM ya. Sebenarnya produknya nggak ada, cuma agar menjalankan sistem MLM-nya, barulah dicari produk harga 100 rupiah dijual 100.000, padahal nggak ada manfaat. Ini nggak boleh. Selama ada manfaatnya maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi teman-teman ya, kalau boleh memberikan saran ya, hindarilah ngutang di perbankan konvensional, hindarilah ngutang-ngutang di koperasi
pegadaian, hindari lebih baik teman-teman ya, hindari. Ya, kita doakan teman-teman yang hari ini masih banyak kartu kreditnya, yang hari ini mungkin motornya leasing belum lunas, mobilnya leasing belum lunas, rumahnya KPR belum lunas. 2025 semoga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan, Allah luaskan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Fatwa MUI nomor 1 2004. Baca saja teman-teman. Kita tidak berpendapat, hanya menukil fatwa saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Ustadz, kita jualan makanan, cuma orang yang beli dengan hasil menipu. Gimana status jualan kita? Tetap halal. Yang penting bapak jualan, ibu jualan barang-barang yang halal. Saat saya pengusaha catering, yang beli ini kayaknya pejabat yang korupsi. Nah gimana Ustadz? Atau saya buka warung kelontongan. Kan kita nggak tahu yang datang itu siapa, duitnya dari mana. Mungkin perempuan datang, profesinya profesi yang tidak baik, atau ada laki-laki datang, profesinya yang tidak baik. Apakah uangnya halal? Uangnya halal karena sudah ada transaksi. Adapun uang yang haram yang mereka dapatkan, hisab mereka dengan Allah. Adapun uang yang kita dapatkan sudah halal karena terkonversi dengan akad yang baru. Boleh teman-teman. Contoh teman-teman ya, ada dalam kaidah ya, al-haramu la yatawassa'. Keharaman itu tidak meluas. Artinya apa? Teman-teman yang buka warung kelontong ya, teman-teman yang buka warung sembako, kan kita nggak tahu siapa yang datang, uangnya dari mana. Gak mungkin juga kita tanya, Pak, ini uangnya halal apa enggak nih? Jangan-jangan Bapak korupsi. Ibu uangnya halal nggak nih Bu? Nggak perlu ya, kita nggak perlu begitu. Yang penting dia bawa duit, kemudian kita punya barang, transaksi halal. Selama barang yang kita jual halal, selama transaksinya sesuai dengan syariat, kita tidak dibebankan oleh Allah nanya satu persatu. Kalau nanya satu persatu, siapa yang bisa jualan? Misalkan teman-teman ya buka minimarket, apakah semua orang yang masuk belanja kemudian kita tanya, Pak, ini uangnya halal apa enggak? Kan nggak mungkin begitu. Nanti orang itu tersinggung, nggak jadi belanja. Nah, dari Maluku, alhamdulillah. Jadi nggak begitu teman-teman ya. Kalau pembayarannya dia minta ditulis lebih dari harga asli, bagaimana Ustadz? Buat diambil klaim ke kantor, nggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi Ustadz, kalau dia nggak begitu, dia nggak belanja di kami lagi, nggak apa-apa. Minta kepada Allah, ya Allah, hadirkanlah kami customer, pelanggan, klien yang amanah, yang tidak membuat keharaman dalam perusahaan kami. Begitu teman-teman, minta kepada Allah. Banyak kok, banyak. Saya kenal beberapa orang pengusaha ya, baik yang di kontraktor, baik yang di swasta, baik yang di BUMN, yang proyeknya di pemerintah. Banyak yang begitu, banyak pemborong, banyak yang begitu. Ketika mereka hijrah, saya bulan ini beberapa hari yang lalu saya ketemu orangnya. Beliau bilang begini, Ustaz, sejak saya hijrah, kemudian saya cari proyek fokus kepada yang halal-halal saja. Ternyata Ustadz, di dalam pemerintahan itu banyak juga orang yang jujur. Nah, dapat. Jadi beliau ini punya proyek ya, konstruksi pekerjaannya sekian miliar. Nah, ketika ditanya sama orang dalam mau ngasih berapa, beliau bilang begini, Pak, mohon maaf, saya sudah hijrah. Saya nggak mau begituan lagi Pak. Kalau Bapak mau ngasih proyeknya ke kami, insya Allah kami amanah. Kalau Bapak nggak ngasih juga nggak apa-apa. Dengan izin Allah teman-teman, ini real ya, ini A1 yang menyampaikan ke saya langsung orangnya. Dia bilang begini, Ustadz, ternyata begitu saya katakan itu, orang dalam bilang, ini Pak yang kami cari, pengusaha yang amanah ini yang kami cari, daripada kami dapat uang yang haram gak jelas dari mana, nanti nafkahnya dibawa ke rumah gak jelas, jadi musibah. Nah, lebih baik kami kasih ke perusahaan yang begini. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita hijrah, Allah akan bantu urusan kita. Jadi jangan juga mengklaim, Ustaz, kalau kita nggak riba, kita nggak bisa kaya. Ustaz,
kalau kita gak nyogok, kita gak dapat proyek. Enggak juga. Yang memberikan uang, yang menghadirkan rizki, kita yakini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan proyek, bukan kerjaan. Betapa banyak orang yang dapat proyek, setelah proyeknya selesai, sudah serah terima, gak dibayar sama vendornya. Ini membuktikan bahwa pekerjaan tidak memberikan penghasilan. Yang menghasilkan itu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum beli rumah dari developer kalau beli cash 7 tahun uang kembali? Oh, wallahu a'lam. Kalau uang kembali gimana? Wallahu a'lam. Kalau jual beli teman-teman fokus kepada jual belinya. Ini uang kembali dari mana nih? Uang kembali dari mana? Hati-hati teman-teman ya. Kalau sudah agak-agak mencurigakan, kalau misalkan keuntungannya di luar logika, kok bisa ya kita invest 1 juta dapat 100 juta, hati-hati, lebih baik berhati-hati, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jual beras 1 butir 5.000, bagaimana? Jual beras apa ya? Wallahu a'lam. Kalau beras itu memang misalkan dia punya manfaat secara medis, ini berasnya khusus tak, misalkan beras merah kah atau dan sebagainya, sebutir 5.000 atau beras obat ya silahkan. Tapi kalau cuma, mohon maaf ya, cuma ngibulin orang, jangan, dosa, na'udzubillah min dzalik. Pekerjaan calo, makelar dapat uang dari jasanya, apa hukumnya? Boleh. Calo atau makelar itu diatur dalam agama kita. Kalau teman-teman baca fikih ya, itu namanya bab samsarah. Misalkan begini, ada orang punya konter, kemudian dia kerjasama dengan influencer. Influencer ini yang jualin barangnya, yang punya konter nggak punya market. Maka influencer ini kemudian bikin konten, kemudian dia jualan live di TikTok. Setiap 1 unit laku dapat komisi 100.000. Itu makelar, itu hukumnya halal. Hukumnya halal, boleh. Makelar tanah, boleh. Hukumnya halal. Wallahu ta'ala alam. Suami utang pada istri gimana? Tetap harus dibayar. Jadi teman-teman, utang itu bisa lunas dengan 2 cara. Yang pertama dibayar, yang kedua diikhlaskan. Itu saja. Kalau istri mengikhlaskan, lunas. Kalau istri tidak mengikhlaskan, kemudian mengatakan tolong bayar, maka harus dibayar. Tetap harus dibayar kepada istri, kepada keluarga, kepada tetangga, tetap harus dibayar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Utang emas teman-teman dibayar pakai emas. Utang duit dibayar pakai duit. Kalau dulu utang emas 1 gram, dulu 1 gram mungkin cuma 100.000. Sekarang 1 gram sudah 1.100.000. Gimana Ustaz? Kalau dia minta emas, ya bayar emas. Karena ngutangnya emas, maka dibayar pakai emas. Adapun inflasi dan sebagainya, kenaikan harga tidak berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling aman, utang emas dibayar dengan emas. Utang tanah dibayar dengan tanah. Itu yang lebih aman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz sering bilang ingin pisah, istri gimana? Suami sering bilang ingin pisah, istri gimana? Ya, kalau memang suami punya niat, kalau rumah tangganya banyak masalah, kemudian suaminya merasa gak kuat, istrinya merasa banyak mudarat, berpisah tidak apa-apa teman-teman. Berpisah tidak apa-apa. Berpisah itu, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti ini anjuran berpisah, bukan berarti juga perintah untuk bercerai, sama sekali tidak ke situ. Hanya saja sebagai gambaran bahwa setiap pertemuan ada perpisahan. Sekali lagi, setiap pertemuan ada perpisahan, entah dengan kematian atau dengan perceraian. Mana yang terbaik menurut Allah, kita terima. Ya Allah, kalau memang yang terbaik menurut Engkau, hamba harus bertahan, tolong kuatkan. Tapi kalau menurut Engkau yang terbaik harus berpisah, tolong lepaskan. Berdoa kepada Allah yang mengendalikan kita, hidup kita, pasangan kita, Allah. Jadi teman-teman ya, mohon maaf, mungkin di sini ada janda, ada duda. Jangan juga merasa
rendah hati, jangan. Semua terjadi atas izin Allah. Menikah dengan izin Allah, punya anak dengan izin Allah, bertahan dengan izin Allah, melepaskan dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Nah, kalau kita memulai baik-baik, maka mengakhiri juga baik-baik. Jangan sampai nikahnya baik-baik, begitu bercerai berantem. Jangan. Bercerai pun baik-baik, baik-baik. Kenapa? Ada anak yang harus dibesarkan bersama. Anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, baik ketika dalam pernikahan ataupun ketika sudah bercerai. Lepaskan, bangkit. Ya, siap Mas Rani. Lepaskan, bangkit. Teman-teman yang hari ini masalahnya berat, yang hari ini merasa hidupnya banyak musibah, yang merasa ujiannya datang bertubi-tubi, yang hari ini datang masalah belum selesai, datang masalah yang lebih besar. Teman-teman, sekarang ini sudah akhir 2024. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan urusan kita. Yang 2024 banyak masalah, 2025 selesai semua masalah. Yang 2024 miskin, 2025 kaya. Yang 2025 punya masalah, banyak pinjol, banyak utang di mana-mana. 2025 insya Allah sudah lunas semuanya dengan izin Allah. Daripada kita mengeluh dan menyalahkan, lebih baik kita muhasabah dan perbaiki kita sendiri. 2025 bangkit. Teman-teman yang sudah check out, saya sampaikan terima kasih, saya apresiasi. Silahkan dibaca bukunya. Yang belum check out teman-teman silahkan bisa check out, sudah saya sematkan di keranjang kuning ya. Jadi silahkan. Jadi teman-teman yang belum punya buku bangkit ya buku bangkit ini silahkan check out, ada di keranjang kuning bawah. Yang merasa masalahnya nggak selesai-selesai, Ustadz 2020 sampai 2024 kok masalahnya berat terus. Jangan-jangan bukan kurang ikhtiarnya, cuma tidak tahu akar masalahnya. Pak Badrus sudah beli, Ustadz? Alhamdulillah. Sudah sampai Pak Badrus ya, silahkan dibaca, kemudian diamalkan. Sudah punya bukunya, Alhamdulillah, silahkan diamalkan. Teman-teman yang sudah terima bukunya, yang sudah beli, saya apresiasi, terima kasih. Sudah, Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman, di buku ini nanti kita akan bahas tanggal 12 Januari. Alhamdulillah, terima kasih Pak Badrus. Semoga membantu teman-teman ya. Nah, buku ini kita memberikan evaluasi kepada diri kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan-jangan penyebabnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Contoh teman-teman ya, contoh nih sederhana. Yang menurut kita penyebabnya orang lain, tapi menurut Allah penyebabnya adalah kita sendiri. Misalnya, saya akan sebutkan beberapa masalah yang biasa dialami oleh orang. Yang pertama, misal seseorang di antara kita pernah dikhianati oleh pasangannya, pernah dikhianati oleh kawannya, pernah ditipu oleh karyawannya, duitnya dipinjam orang gak dibalikin, sakit bertahun-tahun gak sembuh, sudah menunggu jodoh gak datang-datang, sudah menikah gak punya keturunan. Yang hari ini punya masalah seperti itu teman-teman ya, sebaiknya jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Belum tentu yang salah orang lain. Meskipun menurut kacamata kita, Ustadz kan saya yang dizolimi, kan dia yang nipu saya, kan dia yang bohongi saya, kan karyawan itu yang bawa kabur uang perusahaan. Menurut kita. Tapi teman-teman, di buku bangkit ini kita evaluasi. Kita sebutkan surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah apa? Teman-teman, tidak ada kitab terbaik kecuali Al-Quran. Tidak ada perkataan yang terbaik kecuali hadis Rasulullah SAW. Apapun masalahnya, kembali dulu kepada Al-Quran. Al-Quran ini bilang apa? Dalam Al-Quran surat An-Nisa 79, saya sudah santumkan di buku bangkit ini, apapun kenikmatan yang kalian rasakan, kata Allah, dari aku. Apapun musibah yang kau rasakan, karena dosamu sendiri. Apapun masalah kita, ditipu orang, dikhianati karyawan, dikhianati kawan, dijauhi oleh orang dekat yang mungkin punya ipar, tidak berasa seperti iparnya, yang punya saudara, tidak berasa seperti saudaranya, mertua mungkin sering menyakiti menantunya.
apapun masalahnya teman-teman, itu sebabnya dosa kita. Oh, dosa yang mana Ustadz? Kita kan nggak punya dosa. Kata siapa? Siapa yang bilang nggak punya dosa? Semua punya dosa. Saya pribadi teman-teman ya, saya ketika menjumpai ada seorang ulama tabi'in yang mengatakan, ma nazala afatun wala ghammun wala dhaiqi sadrin illa bitambin. Ini perkataan ulama tabi'in yang bernama Imam Muhammad bin Sirin. Beliau ini ulama di zaman tabi'in, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan seperti ini, ma nazala bi afatun, apapun yang menimpa saya yang tidak enak, wala syiddatun, kesusahan, au dhaiqi sadrin, atau hati yang terasa sesak. Beliau mengatakan apa? Illa bidambin, kecuali karena dosa. Nah, kalau kita sudah yakin dengan firman Allah Quran surat An-Nisa 79, kita yakin dengan perkataan Imam Muhammad bin Sirin ini, beres teman-teman. Kita tidak perlu banyak menyalahkan keadaan, tidak perlu banyak menyalahkan pasangan, tidak perlu menyalahkan banyak orang. Cukup kita evaluasi apa yang tidak baik, sebabnya adalah bibit yang pernah kita tanam. Misal ya, kita pernah melakukan dosa, sebenarnya kita sedang menanam bibit musibah. Kita pernah melakukan maksiat, sebenarnya kita sedang menanam bibit masalah. Cuma masalahnya kita nggak tahu bibit itu akan tumbuh kapan, berbuahnya kapan. Bibit kebaikan tumbuh kebaikan, bibit kemaksiatan tumbuh kemaksiatan, bibit kemaksiatan tumbuh masalah. Nah, jadi teman-teman, kita kan nggak tahu, kita nggak pernah tahu dosa mana yang menyebabkan kita ditipu orang, nggak tahu. Kita nggak pernah tahu dosa mana yang menyebabkan dikhianati oleh pasangan, nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu dosa mana yang membuat usaha kita bangkrut, nggak ada yang tahu. Dosa mana yang membuat orang punya utang nggak beres-beres utangnya, gak ada yang tahu. Dosa mana yang membuat tubuh kita sakit gak sembuh-sembuh. Dosa mana yang membuat kita gak bisa bangun sholat malam, gak bisa bangun ketika azan subuh berkumandang, gak ada yang tahu. Iya benar juga, bukan benar juga Bu, emang benar. Jadi teman-teman, kalau yang dicantumkan di buku ini, saya pernah mengalami juga sebagian besar dari pengalaman orang lain yang datang ke saya. Ustadz, saya masalah begini. Misalnya, saya pernah cerita teman-teman ya, ada orang datang punya utang 90 miliar, kemudian ketemu orang punya utang 150 miliar, ada orang ketemu 390 miliar. Nah, apakah semua masalah itu kesalahan orang atau kesalahan dirinya sendiri? Kalau kita menyalahkan orang, tidak memperbaiki keadaan. Nggak ada yang bisa diperbaiki dengan menyalah-nyalahkan orang. Ustadz, ini gara-gara anak saya, ini gara-gara karyawan saya, ini gara-gara investor saya, ini gara-gara marketing saya, gara-gara A, gara-gara B, semua gara-gara semua. Ini gara-gara suami saya, gara-gara istri saya. Nggak. Lebih mudah kita dengan gentle, dengan gagah berani mengatakan, Ustadz, ini salah saya. Mungkin ini karena dosa saya waktu saya SMP. Oh, mungkin kebangkrutan ini karena dosa saya waktu SMA. Oh, mungkin penipuan ini terjadi karena dosa saya waktu saya kuliah. Oh, mungkin karena dosa saya ketika saya di luar kota. Oh, mungkin karena dosa saya ketika saya jauh dari orang tua. Karena saya jauh dari orang tua, jauh dari saudara, dan sebagainya. Begitu teman-teman ya. Nah, maka di buku Bangkit ini kita ajak nih teman-teman, ayo dong kita evaluasi. Daripada menyalahkan suami, daripada menyalahkan istri, alangkah baiknya kita menyalahkan diri kita sendiri. Suamiku bilang aku sakit gara-gara kamu. Gak ada yang gara-gara orang. Kita ini teman-teman bertanggung jawab dengan apa yang kita yakini, bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan, bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah dengan rumah tangga, mungkin punya trauma dengan hubungannya, mungkin suaminya, mohon maaf, pernah ketahuan tidak setia, atau mungkin punya masalah dengan ipar, punya masalah rumah tangga, silakan kami undang hadir di acara Lepas Tuntas Ultimate Freedom Mastery UFM 12 Januari 2025.
Silakan hadir, kalau bisa bawa suaminya, kalau bisa bawa istrinya, kalau bisa bawa saudaranya yang punya anak mau nikah, bawa anaknya sebelum menikah, atau punya calon menantu, bawa. Agar kita paham bahwa rumah tangga itu mustahil. Sekali lagi, rumah tangga itu mustahil. Semua akan baik-baik saja, mustahil. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, seumur hidup saya gak pernah punya masalah dengan pasangan, hampir mustahil. Karena Rasulullah SAW saja manusia yang sempurna pernah punya masalah dengan rumah tangganya. Pernah ya terjadi keributan antara Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam tanda kutip itu masalah. Rasulullah pernah menceraikan seorang istrinya yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab, itu juga masalah. Jadi teman-teman, jangan juga kita menargetkan diri kita harus sempurna, gak punya masalah, tidak ada sengketa dalam, enggak, pasti ada masalahnya. Nah, kalau sudah masalahnya terjadi, segera bangkit, selesaikan masalahnya. Jangan berlarut-larut dengan masalah, segera bangkit. Kita banyak berdoa, banyak bertaubat, ya, berdoa kepada Allah, sering-sering bertaubat, sering-sering istighfar, sering-sering bersolawat. Nah, ini yang kita lakukan teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah berdoa, kita pasrah. Ya Allah, hamba sudah ikhtiar, hamba sudah maksimal, hamba pasrahkan kepada Engkau. Ya Allah, kalau memang hamba harus kaya 2025, hamba terima, hamba ikhlas. Ya Allah, kalau hamba harus kaya 2026, hamba terima, hamba ikhlas. Ya Allah, kalaupun hamba harus kaya di 2027, hamba terima, hamba pasrah, hamba ikhlas. Terima saja teman-teman, gak apa-apa. Nah, kita juga gak boleh maksa. Ustadz, saya harus kaya 2024. Buktinya sekarang belum Allah kabulkan. Ustadz, saya harus kaya 2025. Gak juga begitu. Kita hanya berikhtiar maksimal dan wajib total tawakal. Sehingga apa yang kita upayakan, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tetap tenang. Ustaz, saya sudah berdagang, saya sudah berusaha, saya sudah bikin produk tapi gak laku. Sudah, pasrahkan kepada Allah. Perbaiki caranya, perbaiki kualitasnya. Kalau sudah Allah mudahkan teman-teman, gak ada yang mustahil. Ikhtiar maksimal, tawakal total, itu di sini. Jadi di sini Pak Badrus, di sini. Jadi kalau ikhtiar itu teman-teman dari sini, tawakal dari sini, semua dari sini. Fisik kita hanya membantu saja kita berikhtiar. Tapi dari sini kita sudah berikhtiar. Ya Allah, mudahkan hamba berikhtiar. Ya Allah, mudahkan hamba bisa tawakal jika yang apa hamba harapkan ternyata belum sesuai dengan yang Engkau izinkan. Terima teman-teman, terima saja. Terima. Ustaz nyuruh terima, emang gak berat? Ya, kalau kita tidak dibantu oleh Allah, berat. Kalau kita hanya menarikkan kepada diri kita sendiri, berat. Maka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah buku sudah datang. Alhamdulillah teman-teman yang sudah check out, yang sudah baca bukunya, semoga bermanfaat, silahkan diamalkan. Apa beda? Karena dari